Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Akbar, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resume dari materi yang telah saya dengarkan pada saat pelaksanaan PBAK Universitas, yaitu pada 2 hari kemarin. Ya, langsung saja pada resume hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 800 mahasiswa, 811 maksud saya, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, akademik pemateri, yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang perbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamaah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Untuk SKS sendiri banyak sedikitnya tergantung sama jurusan masing-masing ya. Paling sedikit ya sekitar 150 SKS. Mata kuliah di UIN Malang dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari 1. Mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem syakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi bersama DPA, yaitu dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Nah, setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Jadi semakin kecil IPK yang didapatkan, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Materi kedua,
pemateri dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Ya, kata itu yang pertama kali saya tangkap dari penjelasan beliau. Mahasiswa baru harus bisa mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan rambut tidak gondrong serta mampu berbicara sopan dan sebagainya. 3. Jadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Nah, untuk UKM sendiri yaitu singkatan dari unit kegiatan mahasiswa, merupakan sebuah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah SKPI maksud saya. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Nah, di UIN Malang sendiri, jika kita sebagai mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, kita diberi mediator yaitu SEMA, DEMA, HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama sebagai penguat ilmu pengetahuan kita. Kini, Indonesia masih dilanda pandemi. Kota Malang khususnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Baik, kita lanjut ke resume day 2 tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada saat ini, DEMA diketuai oleh Farhan Adim Murosadi dari jurusan farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid dari jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kedua yaitu SEMA, Senat Mahasiswa. Pada saat ini Senat Mahasiswa UIN Malang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Semua merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi TK, UKM, dan HMJ. Sedangkan fungsi dari SEMA sendiri yaitu memiliki 4 fungsi. Pertama, advokasi, legislasi, pengawasan, dan keempat, penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Sedangkan tugas SEMA sendiri yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas,
memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban. Setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan keorganisasi kemahasiswaan. SEMA sendiri memiliki beberapa wewenang, diantaranya yaitu membantu undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema UIN Malang, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Poin selanjutnya yaitu tentang UKM. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution di Jawa Barat. Semboyan dari UKM Menwa yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan masyarakat, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wira Cakti Yuda. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan, lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. UKM Pramuka. Rencana Maulana Walid Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan Wikarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook and memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu OPS Diklat. UKM PMII bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada tahun 1990. Lambangnya yaitu burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa Ek 1X yaitu 2021 Disnatalis. 6 bidang sosial keagamaan, Dikten, yaitu pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan yang termasuk darah, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan yaitu webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi silaturahim kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta
menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi diantaranya yaitu kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Selanjutnya yaitu UKM teater, berumur 35 tahun, terdapat di bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, seperti bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan ilmiah. Selanjutnya yaitu UKM Junior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya yaitu UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret pada tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya yaitu usaha seperti dalam kurung pengurusan Kopma, public relation seperti pemasaran dan personalia. Big eventnya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar, unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, terdiri dari 6 departemen. Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Spesifikasi seperti player vokal, gitar, bass, drum, dan keyboard, dan lain-lainnya. Non-player seperti Event Organizer, Sound Engineering, MC, Multimedia, dan home recording. Selanjutnya yaitu UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tetap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, agenda rutin tiap tahun, Kasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret Club atau disingkat JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun pelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya yaitu diklat, pameran hunting besar. UKM Simfoni, program hariannya Symphony, Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Maison Muslim Zaman Now, Hello Campus, dan Free Light. Platform memiliki sebuah platform yaitu Symphony. Program mingguannya seperti Symphony Weekend, Show, Dayback, Symphony Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya yaitu Off Air, Symphony in the Awards Station, On Air, Daily Program, and Weekly Program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Biro-biro LKP 2M diantaranya yaitu Kajian, Penelitian, dan Keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai lomba hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata seperti buku maupun secara digital melalui media sosial. UKM UAPM, Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Memiliki visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produknya seperti kipas berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis dan analitis.
memiliki agenda rutin seperti diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnal camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Materi tersebut disampaikan oleh pembicaranya yaitu Pak Muhammad Hasanuddin Wahid, Menhum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gembaleng ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja, ucap beliau. Selanjutnya yang disampaikan oleh beliau yaitu beliau berpesan, kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah untuk COVID ini pergi dari Indonesia. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini. Dan juga persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi BLT dan lain-lain. Menurut saya itu sangat membantu sekali sih kalau untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Banyak yang siswa merasa terbantu seperti saya, mahasiswa juga yang membutuhkan banyak kuota untuk Zoom, Gmeet, dan lain-lain sebagainya. Misalnya yaitu 3 kekuatan pengubah dunia menurut beliau. Dan lainnya yaitu pertama, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN di sini yang bisa kita lihat adalah pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, 2 link dan match dengan sektor industri, 3 menjadi kekuatan sosio teknopreneur, 4 epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Kalau kata Bruce Lee, be water. Sekian dari saya, semoga resumenya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.